Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan, kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Dilami, apa perkembangan terbaru terkait tewasnya diplomat Kemenlu? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang pengungkapan terkait dengan teka-teki dari kematian diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu Arya Daru ini akan diungkap oleh pihak dari Polda Metro Jaya, tepatnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga masih menunggu ya, karena ini menjadi hal yang menarik karena kematian dari sang diplomat ini sangatlah ditunggu-tunggu penyebabnya oleh masyarakat. Apakah memang Arya Daru ini dibunuh atau bunuh diri? Dan kalau kita Syafa melihat kemarin ya terjadi atau ada gelar perkara secara tertutup yang dilakukan oleh pihak polisian, di mana ada 24 saksi yang diperiksa begitu ya, ada 6 orang ini dari lingkup tempat tinggal Arya Daru atau TKP di Indekos Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah penjaga kos. Kemudian ada 7 orang rekan kerja Arya Daru dari Kemenlu, 1 orang atau istri dari Arya Daru, ada ahli, yakni ahli cyber, ahli psikologi forensik, dan juga ahli otopsi. Kemudian juga ada 4 orang lainnya, yakni saksi, ada sopir taksi, dan 1 lagi ini ada dokter rawat jalan dari Arya Daru. Nah, memang dari ke-24 saksi ini tentu ya memberikan sejumlah keterangan yang menguatkan penyebab atau teka-teki kasus kematian dari Arya Daru. Selain itu juga ditemukan sejumlah bukti digital, baik itu CCTV dan juga ada bukti chat WhatsApp yang tertaut di laptop Arya Daru. Dan pemirsa, kalau kita melihat kembali ya terkait dengan kasus Arya Daru ini, banyak sekali fakta-fakta baru, di mana pada 7 Juli 2025 Arya Daru ini sempat berbelanja ke salah satu pusat perbelanjaan. Kemudian pada malam harinya ia juga sempat pergi ke rooftop dari Kemenlu di lantai 12. Kemudian meninggalkan ada 1 paper bag dan juga 1 tas yang berisi obat-obatan, kemudian laptop dan juga pakaian dari Arya Daru. Dan pada tanggal 8 Juli 2025 Arya Daru ini ditemukan menggenaskan, tewas, di mana kepala dan wajahnya terlilit lakban. Penemuan jasad Arya Daru ini ditemukan oleh penjaga kos di Indekos dari Arya Daru di Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, tentu ya untuk penyebab dari kematian inilah yang kita tunggu-tunggu, nantinya akan dirilis oleh Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Apakah dibunuh atau bunuh diri? Syafa. Baik, kita nantikan pengumuman hasil autopsi yang akan dimulai pada pukul 1:30 siang nanti. Terima kasih Dilami Aulia langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru masih terus diusut polisi. Sejumlah fakta juga telah diungkap dan berikut ini urutan waktu kematian Arya Daru, mulai dari sempat berbelanja di mal hingga jasadnya ditemukan di kamar kos dengan kondisi wajah terlilit lakban.
Ya, kita beralih ke informasi pembunuhan wanita pengemudi ojek online di Gresik, Jawa Timur. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah wanita sopir ojek online di rumah duka. Keluarga ikhlas menerima kematian korban. Dengan menggunakan ambulans serta dikawal ratusan driver ojek online, jenazah Sevi Ayu Claudia, warga desa Pecantingan, Sekardanang, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Sejumlah keluarga dan kerabat korban tidak kuasa menangis melihat kedatangan jenazah korban. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas menerima kematiannya. Namun pihak Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak polisi untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Saat kejadian, diketahui korban dalam kondisi offline atau tidak sedang menjalankan tugas sebagai driver ojek online. Kami dari Asosiasi Driver Online sendiri mendesak kepada pihak kepolisian agar supaya segera menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Ya, untuk korban sendiri terkenal humble, sangat baik dan jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Dia cepat berbaur dan mudah berbaur dengan teman-teman driver online. Sebelumnya korban bernama Sevi Ayu Claudia ditemukan tewas di tepi jalan Kedamaian Gresik dengan kondisi tertutup plastik dan kardus. Korban ditemukan seorang warga yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke polisi. Kasus pembunuhan wanita driver ojek online di Gresik ini saat ini tengah ditangani tim Satreskrim Polres Gresik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita pengemudi ojek online di Gresik yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik dan kardus. Tersangka mengaku sakit hati, korban ingkar janji tidak membantu tersangka menjadi PNS. SR 36 tahun harus berjalan tertatih menahan sakit di kakinya usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas Polres Gresik. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. SR merupakan tersangka pembunuhan Sevi Ayu Claudia, driver ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tertutupi plastik dan kardus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sakit hati karena korban dinilai ingkar janji gagal membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, tersangka sudah memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ke korban. Tersangka membunuh korban di tempat usaha fotokopi miliknya dengan alat pemotong kertas sebelum jasad korban dibungkus plastik dan kardus lalu dibuang. Jadi untuk sekilas sudah dilakukan pemeriksaan bahwa korban dengan tersangka kenal sekitar 2021, yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia. Dalam proses otopsi, polisi juga menemukan bukti cairan berwarna putih pada kelamin korban yang kini sedang diselidiki lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.